Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu tentang lebih lama koalisi dengan Nasdem daripada Gerindra. PKB sebut ada kemungkinan Caimin jadi cawapresnya Anies. Nah, yang permasalahannya tentu saja apakah Caimin itu mempunyai capacity to win ya, mengingat elektabilitasnya yang jarang sekali ya, bisa ataupun mempunyai kapasitas untuk merengkuh ya suara signifikan dari kantong massa berbasis NU ya. Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh wartaekonomi.co.id. Warta Ekonomi Jakarta. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyinggung soal peluang sang Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi calon wakil presiden cawapres mendampingi Anies Baswedan pada pemilu 2024 mendatang. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu DPP PKB Jazilul Fawaid menegaskan jika selama ini partainya telah lebih dulu menjalin koalisi bersama Partai Nasdem yang telah mendeklarasikan ex-gubernur DKI Jakarta itu. Terbuka kemungkinan kalau PKB sama Nasdem sekarang itu kan teman koalisi di pemerintahan. Kalau koalisi di dalam pemerintahan Jokowi Ma'ruf, Nasdem dengan PKB itu sudah lebih lama berkoalisi dibandingkan dengan Gerindra, ujar Gus Jazil, sapaan akrabnya saat dikontak Kamis 22 Desember 2022. Untuk diketahui saat ini PKB berkoalisi dengan Partai Gerindra yang bernaung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Koalisi ini belum memutuskan capres dan cawapres. Sementara Nasdem sudah mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres, namun cawapresnya belum ditentukan. Kan nggak bisa misalkan Anies maju sendirian tanpa wakil presiden, meskipun partai yang cukup 20% nggak ada wapresnya, itu tidak boleh karena yang didaftarkan ke KPU adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden, bukan presiden saja, tuturnya. Apakah ada kemungkinan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin yang jadi cawapres bagi Anies? Tidak ada alasan untuk menutup diri selama semuanya dikalkulasi secara objek, rasional, dan proporsional untuk kemenangan wakil ketua MPR RI ini. Kemungkinan itu bisa dikompromikan kalau kita lihat sekarang koalisi kita bersama Gerindra. Kan Gerindra juga punya capres. Jadi di dalam koalisi itu tinggal duduk bareng dimusyawarahkan, imbul Gus Jazil. Ya sobat sekalian, itu ya kemungkinan yang disampaikan oleh PKB, yaitu melalui ketua umum ya, wakil ketua umum bidang pemenangan pemilu di PKB Jazilul Fawaid terkait faktor Muhaimin Iskandar yang kemungkinan bisa jadi dijadikan cawapres oleh Anies ya. Jadi memang untuk koalisi Indonesia Raya ya, KIR ya, yang digawangi oleh Gerindra dan juga PKB ya. Gerindra dan PKB ini sudah mendeklarasikan ya presidennya, yaitu Prabowo Subianto. Tetapi ya dengar-dengar gosip tetangga ya, kemungkinan siapa yang akan jadi cawapres itu ya belum bisa dipastikan, yaitu Gus Imin ya. Kalau kita melihat tentu saja untuk koalisi KIR ya, koalisi Indonesia Raya, masih menimbang siapa yang akan dijadikan cawapres menjadi mendampingi Prabowo ya, whether ya apakah itu Muhaimin ataupun yang lain. Tapi so far ya tentu saja kita juga pernah melihat PKB juga menginginkan jabatan presiden gitu ya, yang jadi perencanaan apakah mau misalnya Muhaimin Iskandar itu jadikan presiden, apakah mau Prabowo itu jadikan wakil. Nah, tentu saja kita juga melihat banyak sekali ya, masih banyak skenario atau spekulasi yang berkembang seputar koalisi partai ini yang belum ada kepastian 100%. Nah, bisa jadi kalau ada kemungkinan menjadi cawapres Anies ya, berarti pecah kan, berarti pecah dari koalisi KIR itu, koalisi Indonesia Raya, dan kemungkinan Prabowo ataupun Gerindra ya akan memilih opsi yang lain ya, memilih opsi lain, bisa gabung dengan KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, dan itu suaranya akan banyak, ataupun bisa juga berkoalisi dengan PDIP ya.
entah itu yang jadi presidennya tetap Prabowo ataupun Prabowo menjadi wakil dan presidennya itu Puan ya. Jadi itu masih banyak skenario yang bisa dipasang-pasangkan ya, seiring dengan kondisi sekarang partai yang masih wait and see untuk sampai akhir di last minute pendaftaran presiden atau cawapres. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.